Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjut pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduha salasatu asya'a khutbatani yakumu fihima wa yajlisu bainahuma wa antusalliya rak'ataini fi jama'atin. Wa faraiduha, adapun pardu-pardunya daripada pelaksanaan salat Jumat, salah satu asya, ada 3. Khutbatani, yaitu melaksanakan 2 khutbah. Yakumu fihima, yang mana khutbah itu dikerjakan oleh seorang khotib dengan keadaan berdiri, baik khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua. Wa yajlisu bainahuma, dan duduk itu khotib di antara 2 khutbah. Yang berikutnya lagi, wa antusalliya rak'ataini, dan melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat fi jama'atin, dengan syarat harus dengan cara berjamaah, ya. Min syuruti sihhatil jum'ati, di antara syarat-syarat untuk melaksanakan sahnya sholat Jumat. Apa di antara syaratnya? Ayyataqaddamaha khutbatani, hendaklah didahului pelaksanaan sholat Jumat 2 kali khutbah. Jadi khutbah dulu baru sholat. Beda dengan Id, baik Idul Adha atau Idul Fitri, sholat dulu baru khutbah. Tapi kalau Jumat syaratnya adalah khutbah dua kali khutbah, selesai baru melaksanakan sholat Jumat, yang sebagaimana yang sudah kita kerjakan. Fi sahihi Muslimin, berada di dalam kitab sahihnya Imam Muslim, an Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu, annahu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam, kana yahtubu khutbataini, di mana Nabi melaksanakan khutbah Jumat 2 kali. Yajlisu bainahuma, yang mana Nabi duduk di selang antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, yaitu dengan cara duduk di antara kedua khutbah tersebut. Wa kana, di mana Nabi yahtubu melaksanakan khutbah qaiman, dalam keadaan berdiri. Jadi khutbahnya berdiri antara khutbah pertama dan khutbah kedua, tapi diselang di antara 2 khutbah itu Nabi menyelangnya dengan cara duduk, ya. Itu sunnahnya Nabi, memang pelaksanaannya seperti itu dalam melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana kalau nggak ada bangkunya, kan begitu, ya. Nih mimbar tapi nggak ada bangkunya. Kadang-kadang ada jamaah begitu. Kalau kita kadang-kadang di kantor tuh, ya khutbah kadang-kadang nggak ada bangkunya, mau duduk gak ada bangku, masa nongkrong, kan begitu. Bagaimana hukumnya nanti dan lain sebagainya, ya. Dan bagaimana kalau seandainya khotibnya tidak mampu berdiri, apakah boleh khotib dalam keadaan duduk dan lain sebagainya? Kita bahas nanti kalau memang ada di kitab ini. Berikutnya, wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, annau, bahwasanya alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu khutbataini, di mana Nabi melaksanakan khutbah 2 kali, yaqra'ul Qur'an, di mana Nabi membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nanti ini isi namanya nih, isi atau daripada rukun-rukun dalam pelaksanaan khutbah Jumat. Selain beliau membaca ayat Quran, wa yuzakkirun nasa, dan beliau memberikan peringatan kepada jamaah,
orang-orang yang hadir dari pelaksanaan sholat Jumat. Karena yang namanya khutbah Jumat beda dengan ceramah, beda dengan khutbah-khutbah lain. Jadi yang namanya khutbah Jumat itu ada rukun-rukun khutbah. Kalau seandainya rukun-rukun khutbah ini tidak dilaksanakan oleh seorang khotib, maka sholat Jumatnya nggak sah, maka diganti dengan sholat zuhur. Tuh. Apa diantaranya? Ini dia. Makanya kita sebagai makmum juga harus dengerin apa yang disampaikan oleh khatib. Ini khatib rukun-rukun khutbahnya ada apa enggak? Kadang-kadang ada orang khutbah cakep isinya, tapi belum tentu memenuhi syarat dan rukun di dalam pelaksanaan khutbah Jumat. Makanya enggak sembarangan jamaah orang melaksanakan sholat Jumat dengan aturan-aturan tertentu nih. Yang pernah saya bilang sholat Jumat beda dengan sholat 5 waktu. Jamaah sholat Jumat beda dengan jamaah sholat yang 5 waktu. Khutbah Jumat sangat-sangat berbeda dengan pelaksanaan khutbah yang lainnya. Maka bagi kita seorang makmum harus mengerti ya apa itu syarat dan rukun dalam melaksanakan khutbah Jumat. Walil khutbati, bagi pelaksanaan khutbah sholat Jumat, khamsatu arkanin, ada 5 rukun. Ini 5 rukun yang nggak boleh ditinggalin bagi seorang khotib dalam pelaksanaan khutbah Jumat. Makanya perhatikan daripada khotib yang sedang berkhutbah. Ahaduha, yang pertama, hamdulillahi ta'ala, harus mengucapkan hamdulillah, yaitu mengucapkan kata-kata alhamdulillah. Wa yata'ayyanu lafzul hamdi, dan memang udah pasti, artinya pasti ditentukan lafadznya itu lafadz alhamdulillah, nggak boleh diganti dengan yang lain. Asyukrulillah nggak boleh, kalimatnya harus kalimat alhamdulillah. Terserah mau pakai kalimatnya alhamdulillahirabbil alamin, atau boleh juga hamdan lillah, boleh, nggak apa-apa. Yang penting kalimatnya harus alhamdulillah, nggak boleh diganti. Alhamdulillah artinya apa? Bersyukur. Saya ganti dah asyukrulillah, boleh apa enggak? Enggak boleh, enggak sah. Kenapa? Karena lafadz alhamdunya itu harus menggunakan lafadz alhamdu. Mau bentuk kalimatnya pakai isim boleh, mau pakai fiil boleh, tapi wajib menggunakan kata-kata alhamdu. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin boleh, hamdan lillah boleh, atau ya pakai fiil mudhari atau fiil madi, hamidallah boleh. Yang penting kalimatnya tertentunya adalah kalimat alhamdu. Tidak boleh diganti dengan kalimat lain yang sama artinya dengan kalimat alhamdu. Beda kalau kita ceramah. Kalau ceramah mau bahasa apa aja silakan. Orang nggak baca alhamdulillah juga boleh. Kenapa? Karena dalam ceramah itu nggak ada aturan. Tapi dalam pelaksanaan sholat Jumat, khutbah itu harus menggunakan kalimat alhamdu. Begitu maksud jamaah. Adapun ke belakangnya terserah dah tuh. Yang penting awalnya alhamdulillahirabbil alamin, atau dengan kalimat lain alhamdulillahilladzi apa begitu. Yang penting awalnya itu harus alhamdu. Ya. Boleh nggak Pak kalau diganti alhamdulillahirrahmani? Boleh apa enggak? Kan kalimatnya dikatakan yata'ayyanu lafzul hamdi. Kalau kalimatnya saya ganti sekarang ini apa namanya, cuma sekedar pertanyaan doang. Kalau seandainya ada orang mengatakan begini pembukaan di dalam khutbah Jumat, alhamdulillahirrahmani, ya kan nggak pakai alhamdulillah, nggak pakai kalimat Allah, tapi kalimatnya dengan kalimat lirrahmani. Boleh apa enggak? Kalau diganti Allahnya diganti dengan asmaul husna yang lainnya.
Kalau alhamdulillah diganti itu nggak boleh, ya harus pakai kalimat alhamdulillah. Bentuknya kayak gimana aja terserah. Tapi kalau lelah Allahnya diganti dengan asmaul husna yang lain, memang ada ulama yang mengatakan boleh, nggak apa-apa. Tapi lebih baik, karena ada sebagian ulama yang lain mengatakan kalimatnya juga lazim, wajib menggunakan kalimat Allah, begitu ya. Satu. Wasani yang kedua, rukun khutbah yang kedua, as-salatu ala Rasulillah, membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yata'ayyanu lafdzus salati, dan telah ditentukan lafadznya itu kalimat as-salah, ya. Mau kalimatnya sallallahu ala sayyidina Muhammadin boleh, yang penting kalimatnya ada kalimat as-salahnya itu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ini yang rukun. Tapi kalau ada orang baca begini khutbah nih, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ada nggak kalimat as-salatunya? Nggak ada, maka nggak sah salat Jumat, nggak sah khutbah Jumatnya. Walaupun ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, ada kalimat as-salatunya? Nggak ada, nggak sah khutbahnya. Tuh, ini yang dikatakan harus kita perhatikan daripada kalimat apa yang disampaikan daripada khatib, rukun-rukunnya seperti itu, ya. Jangan kita terbuai atau terkesimak dengan cara menyampaikannya itu khatib, tapi kalau tidak memenuhi daripada syarat-syarat atau rukun-rukun dalam pelaksanaan khutbah Jumat, begitu ya. Nanti ada dalam kitab lain tuh jamaah harus menyebutkan nama Nabi Muhammadnya. Kitab ini nggak ada, kalau nggak salah Fathul Mu'in. Di Fathul Mu'in itu ada keterangan begitu. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, begitu maksudnya. Kalau seandainya ada orang mengatakan Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli wa sallim alaih wa ala alihi, nggak disebutin Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala ali wa ala alihi ajma'in, nggak ada disebutkan nama Nabi Muhammad. Maka ada ulama yang mengatakan tidak boleh, selain kalimatnya itu tegas dengan kalimat as-salatu, dan juga harus disebutkan nama Nabi Muhammad. Nggak boleh pakai domir aja, kecuali kalau sudah disebutkan di awal. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma sholli wa sallim alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Boleh itu yang begitu. Kenapa? Karena kalimat sebelumnya ada kata-kata asyhadu an wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ada sebutkan kata-kata nama Nabi Muhammadnya dulu. Maka silakan, walaupun nanti pada waktu selawatnya Allahumma sholli wa sallim alaih wa ala alihi, boleh begitu. Tapi kalau kagak ada kalimat sebelumnya menyebutkan nama Nabi Muhammad, maka dianggap tidak sah. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nggak ada disebutin nama Nabi Muhammad sama sekali. Itu domir kembalinya kemana? Begitu maksudnya. Domir itu kan harus kembali kepada, ya, ada marji'nya. Kemana marji'nya? Kemana dia kembalinya? Kalau kagak ada, disebutin aja nama Nabi Muhammad kagak ada, maka kagak sah pelaksanaan daripada khutbah Jumatnya. Itu maksudnya jamaah. Kita nih jamaah yang dengerin khutbah, bukan istilah kita bukan terima mateng, terima jadi, terserah atau khotib mau nyampain apa kek dan lain sebagainya.
nggak bisa. Ya, kita yang mendengarkan khutbah Jumat harus kita dengar apa yang disampaikan oleh khatib, rukun-rukunnya seperti apa, begitu maksudnya. Jelas ya? As-salisu yang ketiga yaitu al-wasiyatu bittaqwallahi ta'ala. Yang ketiga syaratnya di sini nggak disebutin nih jamaah, harusnya dikatakan mengucapkan alhamdulillah pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Membaca selawat kepada Nabi itu harus ada pada khutbah pertama dan juga khutbah kedua, itu harus ada, nggak boleh enggak. As-salisu, sekarang rukun yang ketiga, al-wasiyatu bittaqwallahi ta'ala. Khatib harus mengucapkan kalimat wasiat tentang takwa, ya, harus mengucapkan kalimat kata-kata takwa. Qala Imamul Haramain, Imamul Haramain berkata, wala yakfil iktisaru, maka tidak dianggap cukup khutbah Jumat dengan cara meringkas, ala tahdziri minal igtirari bidunya, untuk memberikan larangan daripada tertipunya dunia, wa zakharifiha, dan juga daripada keindahan-keindahan dunia. Kalau kata khatib nggak ada kalimat takwanya, cuman khatib mengatakan begini, mari jamaah kita tinggalkan kenikmatan dunia, jangan kita tertipu dengan kenikmatan dunia. Wasiatnya begitu doang ya. Saya berwasiat, saya sebagai khatib berwasiat kepada diri saya dan kepada jamaah, mari kita tinggalkan dan jangan kita tertipu dengan keindahan dunia sehingga kita bisa meninggalkan daripada ibadah kepada Allah. Enggak ada kata-kata takwanya, maka di situ enggak sah juga. Jadi kalimat wasiat takwa harus benar-benar tertentu kalimatnya, ada kalimat ittaqullah. Mau bentuk kalimatnya bagaimana aja terserah, yang penting di situ ada mengandung kata-kata ittaqullah, takwa kepada Allah. Pak, Bu, kalau seandainya khatib lupa mengucapkan takwa pada khutbah yang kedua, bagaimana? Zuhur, ya kan ini tiga rukun ini harus ada di dua khutbah, baik khutbah pertama atau khutbah kedua. Kalau seandainya khatib lupa ngucapin wasiat takwa pada khutbah yang kedua, bagaimana khutbahnya? Nggak sah, lantas zuhur. Begitu maksudnya. Karena ini yang saya bilang tadi dari awal, pelaksanaan sholat Jumat, khutbah Jumat berbeda dengan pelaksanaan sholat yang 5 waktu dan khutbah-khutbah yang lainnya. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya yang demikian itu qad yatawasabihi, di mana dia telah memberikan wasiat dengan yang demikian itu munkarus sarai, yaitu perbuatan munkar yang dilarang oleh syariat. Bala Buddha, bahkan harus yang namanya khatib menyampaikan minal hamli, untuk membawa atau mengajak ala taatillahi ta'ala, untuk taat kepada Allah, wal man'i minal ma'asi, dan meninggalkan daripada perbuatan maksiat, bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat. Maka harus ada kata-kata wasiat takwa. Walau qala, kalau seandainya khatib mengucapkan ati Allah ta'ala, cukup ya, sekalipun khatib cuma mengatakan ittaqullah, cukup udah ya, dibandingkan kalau dia mengatakan mari jamaah kita tinggalkan daripada kenikmatan dunia, mari kita jangan tertipu dengan bisikan rayuan iblis dan setan yang akhirnya kita terbuai dengan keindahan dunia. Nggak ada kata-kata takwanya, tidak ada kata-kata yang mengandung untuk taat kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat, maka nggak dianggap cukup wasiat takwa. Di situ jamaah.
Ya, ini nih, maka kalau seandainya ada khotib begitu, nggak ada kalimat wasiat takwanya, gimana? Zohor, nggak sah pelaksanaan sholat Jumatnya seperti itu. Nih hati-hati ya. Jadi nggak sembarangan. Ah bodo amat, gue tidur aja di belakang udah. Kenapa? Khotib udah dibayar, tanggung jawab. Yang kagak bisa juga. Ya jujur aja jamaah, kadang-kadang kita kalau lagi ngomong, lagi semangat ngomong, itu kadang-kadang kelupaan. Ya, apalagi kalau dia nggak pakai tag, nggak ada pegangan, kadang-kadang kelupaan untuk apa yang disampaikan daripada rukun-rukun khutbah itu. Makanya perlunya kita waspada di situ ya. Ar-rabi, yang keempat, ad-du'a lil mu'minin. Yang keempat rukun khutbah adalah membaca doa untuk orang-orang mukmin. Itu yang kita baca, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Minimal itu aja cukup. Tapi kalau kita doa, ya apa doa macam-macam, ya, apa diminta rezeki, umpama doanya nih, dia minta dimudahkan segala urusan, atau dalam doa pada waktu khutbah diminta yang lain-lain, tapi nggak ada kalimat Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, nggak ada kalimat kayak begitu, maka dianggap tidak sah khutbahnya ya. Harus ada kalimat minimal itu semua. Kenapa demikian? Wa huwa ruknun ala sahihi, ini termasuk rukun menurut pendapat yang sahih. Wala tasihul khutbatu bidunih, maka tidak sah khutbah kalau tanpa membaca doa. Wahwa, adapun pembacaan doa ini mahsusun bisaniyati, dikhususkan untuk khutbah yang kedua saja, tidak pada waktu khutbah yang pertama. Wa yakfi ma yaqa'u alai ismu doa, dan dianggap cukup apa yang terdapat padanya yang disebut dengan doa. Yang penting doanya ada kalimat apa? Untuk minta ampunan kepada kaum muslimin dan kaum ya mukminin, harus ada itu. Kalau nggak ada kalimat itu doanya, sepanjang apapun dia baca doa, maka doanya tidak khutbahnya dianggap tidak sah. Tuh, jamaah. Jadi doanya juga harus tertentu, nggak doa yang lain. Kalaupun kita mau tambahin doa-doa lain silakan, tapi doa yang paling utama Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin, itu yang paling wajib. Kalaupun doa-doa yang lain kita minta keselamatan dunia, kebahagiaan dunia, itu terserah. Baik, kalau ada orang baca doa pada waktu khutbah cuma begini doang, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya nanti diakhirin daripada khutbah yang kedua. Nggak baca doa macam-macam, cukup. Kenapa? Di situ doanya sudah mengandung makna Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, begitu maksudnya ya. Makanya perlu diperhatikan dalam seorang khotib seperti itu. Al-khamis, rukun yang kelima, karena ada 5 rukun ya. Jadi kalau alhamdu itu khutbah pertama, khutbah kedua. Salawat khutbah pertama, khutbah kedua harus ada. Wasiat takwa harus ada pada waktu khutbah pertama dan kedua. Membaca doa itu khusus pada waktu khutbah kedua. Yang kelima rukunnya, qiraatu syai'in minal Qur'an, harus membaca ya sebagian atau sedikit daripada ayat-ayat suci Al-Qur'an. Wa aqalluhu, paling sedikit, ayatun wahidatun, 1 ayat. Maka kalau ada orang khutbah Jumat kagak membaca ayat Al-Qur'an, maka khutbahnya juga tidak dianggap sah, walaupun cuma 1 ayat. Nasu alaihi Syafi'i, ini telah dinaskan oleh Imam Syafi'i. Sawaun kana wa'dan aw wa'idan, baik itu ayat yang dibaca tentang ya janji-janji Allah ataupun peringatan-peringatan, ancaman-ancaman dari Allah.
au hukman atau masalah hukum, boleh. Au kisotan atau tentang kisah, ayat yang mengungkap tentang kisah-kisah para rasul atau kisah-kisah yang lain yang disampaikan pada waktu khutbah, boleh apa enggak? Boleh. Jadi ayatnya enggak tertentu apa aja, yang penting ada ayat Al-Quran, walaupun satu ayat yang dibaca oleh khotib pada waktu khutbah Jumat. Ini boleh dibaca pada waktu khutbah pertama, boleh juga dibaca pada waktu khutbah kedua, terserah mau khutbah yang mana aja ya. Tapi ingat, walaupun boleh satu ayat yang dia baca, wa yustarotu, dan disyaratkan kaunul ayati, keadaan satu ayat yang dibaca adalah mafhumatin, ayat yang bisa dipahami. Jadi satu ayat tapi yang bisa dipahami. Gimana kalau orang baca gini, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, sadaqallahul aliyul azim. Satu ayat tapi nggak bisa dipahami, nggak boleh. Jadi harus ada satu ayat yang bisa dipahami. Sebagaimana fala yakfi, maka nggak dianggap cukup kalau dia membaca summa nazar. Apaan artinya? Jadi satu ayat yang bisa dipahami. Kalau satu ayat yang nggak bisa dipahami, maka itu pun dianggap tidak sah pelaksanaan daripada sholat Jumatnya. Tuh. Tapi memang kalau dalam kitab-kitab lain, di kitab ini nggak ada. Kalau kita baca di Fathul Mu'in yang lebih jelas, yang lebih lengkap memang Fathul Mu'in dalam masalah ini nih. Yaitu apa? Yang paling afdol adalah satu surah walaupun pendek. Kita baca inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Cuma segitu kita baca, lebih afdol dibandingkan satu ayat panjang. Lebih afdol mana? Satu surah tapi walaupun cuma pendek. Kalau mau nyari afdoliyatnya, kalau boleh nggak kita potong satu ayat, yang penting satu ayat yang dipahami maknanya, bukan maksudnya kayak gini summa nazar, kemudian mereka lihat apa, kan nggak sempurna tuh ayat. Kayak tadi Yasin, Alif Lam Mim, nggak paham apa maknanya daripada kalimat itu semua, makanya harus ditambahin dengan ayat berikutnya. Begitu maksudnya jamaah ya. Jangan membaca satu ayat tapi ayatnya sendiri kagak lengkap, maka dianggap tidak sah. Wa in kanat ayatan, sekalipun itu satu ayat ya, maka dianggap nggak sah kalau memang satu ayat tapi tidak bisa dipahami. Wahtalafa, dan berbeda pendapat fi mahallil qiraati, di dalam penempatan pembacaan ayat suci Al-Quran. Maka ada yang mengatakan harus di khutbah pertama, ada ulama lain mengatakan harus di khutbah kedua. Maka di sini ulama berbeda pendapat. Akhirnya apa? Imam Syafi'i mengambil kesimpulan ayat itu boleh dibaca pada khutbah pertama, khutbah kedua nggak dibaca nggak apa-apa. Atau kalau khutbah pertama kagak dibaca, wajib dibaca pada waktu khutbah kedua. Karena ada ulama yang mengatakan wajib khutbah pertama, ada ulama lain mengatakan wajib pada khutbah kedua dibacanya itu ayat. Maka perbedaan pendapat ini Imam Syafi'i mengatakan boleh ayat itu dibaca pada waktu khutbah pertama, boleh juga pada waktu khutbah kedua, terserah. Was-shahihu, oh di sini ada nih ya, was-shahihu, dan pendapat yang paling sahih alladzi, yang mana nasso alai Syafi'i, yang telah menaskan daripada Imam Syafi'i fil ummi, dalam kitab al-umnya, annaha, bahwasanya pembacaan ayat itu tajibu, wajib fi ihdal khutbataini, pada salah satu daripada dua khutbah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan mau khutbah pertama boleh, mau dibaca pada khutbah kedua juga boleh. Yang penting apa? Dibaca satu ayat yang bisa dipahami, mau khutbah pertama atau mau dipilih khutbah kedua.
Makanya jamaah begini, ya, kadang-kadang ada orang di akhir khutbah, mau di akhir khutbah nih, udah mau di akhir khutbah dia baca qalallahu ta'ala fil Qur'anil azim, dibaca dah tuh satu ayat yang bisa dipahami, baru nanti barakallahu li wa lakum fil Qur'an, baru selesai begitu, ya. Ada kadang-kadang orang di akhir ujung daripada khutbah kedua, boleh silakan, karena itu masih dalam pelaksanaan daripada khutbah, begitu maksudnya, ya. La bi ainiha, bukan dengan bagian daripada itu khutbahnya. Artinya apa? Bahwa pelaksanaan khutbah Jumat ini harus betul-betul memenuhi daripada syarat-syaratnya. Tuh hadirin, itulah 5 rukun dalam pelaksanaan khutbah Jumat. Jadi apa? Ngucapin alhamdulillah pada khutbah pertama dan kedua, ini wajib. Yang kedua, membaca selawat kepada Nabi, kalimatnya harus ada sallallahu ala Muhammadin, itu ada pada khutbah pertama dan kedua. Yang ketiga, wasiat takwa wajib ada pada khutbah pertama kedua. Yang ketiga adalah pembacaan doa kepada kaum muslimin khusus pada khutbah yang kedua, dan membaca ayat Quran itu terserah mau dibaca di khutbah pertama ataupun khutbah kedua. Hadhihi arkanul khutbati, inilah yang dimaksud dengan rukun-rukun khutbah. Kalau nggak ada maka dianggap kagak sah. Ya, cukup ya sampai sini. Nanti kita lanjut amma syurutuha, apa syarat-syaratnya, insya Allah nanti lain waktu kita bahas. Bagaimana cara menegur khatib yang lupa salah satu rukun? Iya, bagaimana caranya? Kalau seandainya khotib itu lupa, sedangkan dia dalam pelaksanaan daripada khutbah Jumat, ya, apakah kita tegur pada waktu pada waktu khotib lagi berkhutbah, atau mohon maaf jamaah, udah rada kering ya, karena semalam saya baru pulang jam 2 pagi saya baru pulang semalam ya, makanya tadi sholat subuhnya di rumah karena bukan kesiangan. iPad saya juga error lagi tadi, waduh, jadi nyari kitab dulu ya, mohon maaf. Ini kalau bagaimana cara menegurnya? Cara menegurnya kepada itu apakah selesai khutbah atau gimana? Memang kalau kita tegur itu khotib, pada waktu pelaksanaan khutbah Jumat, maka kita lagoh, kita yang negor nih, kita yang negor artinya tidak dapat apa-apa di dalam melaksanakan sholat Jumat. Yang itu yang kata Nabi, lagonya di situ artinya nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala, cuma gugurin kewajiban, begitu. Paham? Umpama nih khotib kurang nih, lupa baca wasiat at-taqwa, kita bilang khotib wasiat takwanya belum kebaca, boleh apa enggak? Boleh, silakan, tapi kita resiko. Kalau kita mau ngambil resiko, yaitu apa? Kita tidak dapat pahala Jumat. Tapi kalau seandainya kita nggak tegur pada waktu pelaksanaan sholat Jumat, kita wajib ingetin khotib untuk sholat zuhur, begitu. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan daripada salah satu rukun khutbah. Harus kita ingetin, khotib kagak membaca wasiat takwa, maka setelah sholat Jumat kita wajib sholat zuhur. Harus diingatkan begitu. Kalau enggak, kesian di jamaah yang lainnya, ya, betul. Kadang-kadang kalau jamaah yang nggak paham, nggak ngerti, udah amat, udah sholat Jumat. Tapi kalau sholat Jumat yang nggak memenuhi syarat dan rukun, maka wajib diganti dengan sholat zuhur. Cara negornya terserah mau bagaimana. Kalau kita mengambil resiko, lagonya silakan di situ. Tapi kadang-kadang ya mohon maaf juga jamaah, kalau kita tegur khotib lagi berkhutbah, kira-kira gimana? Kalau dia bisa nerima, lapang dada, ya kan? Kalau enggak, kurang ajar amat nih orang, kan begitu. Makanya kita lihat-lihat juga khotibnya. Ya, satu resikonya di situ, kedua kita harus lihat orangnya. Kan ada orang yang ditegur begitu aja marah, nggak mau nerima. Ya pinteran siap-siap lo sama gue, gitu, ntar lagi repot juga jamaah. Maka pinter-pinter kita aja dah. Ya terserah mau negornya di mana, seperti itu.
Cukup? Cukup ya. Mari jamaah kita tutup dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kekurangan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihadini wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.